Setelah video kemarin membahas tentang sektor maritim yaitu PSSI, saat ini kita akan membahas masih sama ya di sektor maritim, concern-nya di kapal yaitu ada PT Temas, Tempuran Mas, atau kode sahamnya Temas ya. Temas ini juga sama, efek dari ya kenaikan batu bara dan kawan-kawannya juga karena ada pendapatan yang dari pelayaran ya. Nah ini revenue-nya dia naik hampir 2 kali lipat, hampir 100%, tapi net profit-nya ini bisa naik di atas 100%, 110 kalau nggak salah. Oke, kita bahas ya dari segi fundamentalnya video kali ini tentang Temas. Temas atau nama tempuran Mas didirikan 1987 dengan lingkup usahanya ini bidang pengangkutan baik domestik maupun internasional, terutama pengangkutan penumpang, kendaraan, barang dan hewan dengan kapal laut, bertindak sebagai agen dari usaha pelayaran serta melaksanakan pembelian dan penjualan kapal-kapal dan perlengkapannya. Kegiatan usaha menunjang dari perseroan adalah sewa menyewa kapal, lahan, bangunan, serta kegiatan transportasi darat dan logistik. Oke, ini untuk si Temasnya sendiri ya. Ini anak-anak perusahaannya bertempat atau lokasi di Jakarta ya. Hanya ada satu yang di luar Jakarta. Satu di luar Jakarta itu Surabaya dan satu di luar negeri itu di Malta. Ini jasa penyewaan kapal dimiliki tahun 2003. Oke, kita ulas dari laporan laba rugi dulu deh. Dari laporan laba ruginya kalau kita lihat ya, perusahaan ini pendapatannya kenaikannya mencapai kalau kita hitung 2322 dikurangi 1535 dibagi 1535. Kenaikannya mencapai 50%. Tetapi yang menarik ini adalah net profitnya ya. Net profitnya sebelumnya 314 miliar 314 miliar sekarang 659 miliar ya. 659 dikurangi 314 dibagi 314 kali. Nah, menariknya net profitnya berhasil tumbuh 109% ya. Kalau kita cek dari pendapatan jasanya si Tempuran Mas atau Temas ini ada di jasa pelayaran yang naik signifikan ya pada pihak berelasi jadi 11 miliar, sebelumnya hanya 1 miliar ya. Lalu bongkar muat juga naik tapi tidak sesignifikan yang jasa pelayaran. Jasa pelayaran di pihak ketiga juga naik dikit, jasa bongkar muat turun dikit lah. Oke, kalau kita cek ya dari laporan laba rugi kembali lagi, kita kembali ke laba ruginya, bebannya naiknya tidak signifikan ya, walaupun pendapatannya juga naik. Yang menarik adalah dia berhasil menekan beban usaha ya, beban usahanya turun. Lalu laba selisih kurs, nah ini juga bertambah ya 40 miliar ya. Ini tidak bisa diuangkan ya, hanya pencatatan berdasarkan saat LK-nya terbit ya. Jadi dari laba tadi bolehlah dikurang 40 miliar ya. Lalu dia berhasil menekan beban pajak ya. Beban pajak penghasilan ini berhasil ditekan luar biasa ya. Sebelumnya 75 miliar sekarang hanya 5 miliar aja ya. Ini sangat signifikan ya di sini ya, penekanannya. Kalau kita balik ke atas sebentar, kita ke arus kasnya dulu ya. Pendapatannya mencapai 2 triliun, 2,3 triliun, sedangkan arus kas ke pelanggannya ini ya penerimaan dari pelanggan sama ya, turun dikit, make sense ya. Terus ada, nah ini yang menarik adalah adanya kas neto yang diperoleh atau digunakan untuk aktivitas investasi. Kalau kurung ini berarti dia melakukan investasi. Dia melakukan investasi sebesar 105 miliar. 105 miliar, terus ya itu menariknya itu ya, dia ada invest ya, incas dalam 6 bulan terakhir ini. Dari segi kasnya sendiri, kasnya bertambah ya, tambah lumayan signifikan ya,
hampir 200 miliar dalam 6 bulan aja. Persediaannya juga naik lumayan signifikan. Kalau kemarin PSSI persediaannya dia mengakalinya dari oil ya, atau bahan bakarnya. Bahan bakarnya which is good. Kalau melihat oil sekarang juga mulai naik lagi ya. Nah, nanti kita cek ya di persediaan di Temas ini apa yang bertambah. Kita lari ke kasnya dulu ya. Kalau kemarin PSSI kasnya ini mayoritas 60% dalam bentuk dolar. Sejauh ini mungkin hanya PSSI yang bisa yang menaruh ya alokasi kas tuh terbanyak di dolar, dan melihat kondisi sekarang dolarnya menguat juga salah satu hal yang sangatlah oke. Nah, kita lihat ya. Kalau Tamas sendiri kondisinya total kasnya ini berapa nih? 800 ya. 800 miliar. Totalnya itu ada di dalam bentuk kas. Bentar, bisa kecilin dulu. Dalam bentuk kas rupiah, dolar Amerikanya ada dikit banget. Ya, mayoritas rupiah. Totalnya 4 miliar. Lalu di bank itu ada dalam bentuk dolar dan ada macam-macam nih. Ada rupiah, dolar, yen, yuan, dan euro ya. Mayoritas ini paling banyak yen itu 36 miliar, yuan ini berapa nih? Saran 500 ya. 500 nggak sampai ya, 400 something juta. Euro ini 9 miliar. Dolar, nah ini dolarnya lumayan nih. Dolarnya mencapai 180-an, 180 miliar ya. Tapi dari total 652 ya masih banyak di rupiah ya. Deposito dia ada di dolar USD ya, Bank Bukopin dan juga BCA ya, nominalnya tipis-tipis ya. Totalnya 163 miliar. Lalu di deposito di rupiah juga ada ya. Cuman hanya 7 miliar. Untuk deposito dia paling banyak ada di dolar ya. Tidak sebesar PSSI untuk porsi dolarnya, cuman perlu diapresiasi juga lah untuk perusahaan ini, untuk Temas ini. Di rupiah dia dapat tingkat suku bunga 0,21 sampai 4,75%. Nah, sedangkan di dolar ini tidak dijelaskan ya, dia mendapatkan imbal hasil berapa ya. Lumayan besar nih di dolarnya sendiri, deposito dolar 163 miliar. Lumayan besar untuk kalau kita bandingkan dari total depositonya ya. Mayoritas ada di dolar. Oke, kembali ke persediaan, kita ganti ke persediaan. Persediaan Temas paling banyak ada di, kita lihat, bahan bakar dan suku cadang ya, hampir sama dengan PSSI. Karena perusahaan pelayaran ya, ada beberapa pelayarannya juga, jadi make sense ya kalau dia menaruh paling banyak persediaan tuh di bahan bakar. Bahan bakar kapal ini banyak ya, tidak hanya dari BBM-nya aja ya. Oke, liabilitas, kita cek liabilitasnya. Total kasnya 800. Liabilitasnya untuk jangka pendek 1 juta miliar, 1 triliun. Wow, liabilitasnya gede banget nih. Liabilitasnya totalnya keseluruhan 2,4 T. 2,4 T. Ya memang bisa ditutup oleh asetnya ya. Tapi kalau kita lihat dari kas ditambah dari persediaannya sendiri itu totalnya tidak ada 1 triliun ya. Tidak ada 1 triliun untuk liabilitas jangka pendek ini juga masih sangatlah ngepres sekali ya. Cuman utang yang bank berbunga ini ada di sini, utang bank 137 miliar. Utang jangka pendek ini tidak dijelaskan juga ya dalam bentuk apa nih di sini. Terus utang pembelian secara angsuran yang jatuh tempo dan ya ini juga ada PR juga ya. Oke, untuk ukuran kas dan juga liabilitasnya dibilang oke enggak juga, dibilang bahaya juga enggak juga ya. Jadi so-so lah untuk perusahaan Temas ini. Dan kondisi sekarang harganya ada di PI 10 dan PBV-nya ada di angka 5,76. Dari segi PBV memang agak mahal perusahaan ini. Agak make sense ya PBV ya.
price book value karena harganya sudah naik sangat gila-gilaan, sedangkan book value sendiri patokannya itu dari ekuitas ya. Berarti bisa dicerminkan bahwa ekuitasnya tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Kalau melihat harganya sekarang market cap 10T menurut saya terlalu mahal ya untuk perusahaan ini. Terlalu mahal untuk Temas. Yang menjadi catatan adalah laba Q2-nya ini pasti di atas 2021. Teman-teman bisa lihat di 2021 aja net profitnya 696 miliar. Sekarang aja sudah 600 berapa nih 660. Sudah tinggal 30 miliar aja untuk melampaui laba tahun kemarin. Sedangkan melihat dari kondisi sekarang ini harusnya masih ada 2 kuartal ini harusnya capai 1 triliun tuh hal yang make sense sih untuk net profitnya si Temas sendiri. Kalau seperti itu let's say tidak usah 1 triliun, 800 miliar aja harusnya Temas di harga 2200 tuh masih mungkin sih, masih possible untuk saat ini. At least sampai nanti LK-nya keluar 2200 tuh harusnya bisa sih untuk upside sampai ke situ. Oke, cuman untuk dari segi ya net profit dan lain-lain ini masih oke banget. Tantangannya malah kalau saya lihat ya di 2023 dan selanjutnya untuk sektor ini. Jadi kalau disuruh milih antara Temas dan juga PSSI kemarin, saya akan lebih prefer pilih PSSI sih. Dari segi harga, aset dan juga kas dan juga liabilitasnya lebih oke juga. Hutangnya juga, jadi ya PSSI jauh masih di atasnya Temas. Oke, mungkin itu yang bisa jadi catatan adalah sama dengan batubara, laba perusahaan sektor ini di 2022 pasti akan gila-gilaan ya. Kalau ada sektor ini yang tidak gila-gilaan, nah itu tanda tanya besar untuk perusahaan tersebut. Karena kompetitornya semuanya ambil cuan gila-gilaan ya, sangat luar biasa untuk perusahaan ini. Oke, sekian video kali ini. See you on the next video. Bye-bye.